Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan concern juga dari audiens dan juga tadi dari Yani juga mengenai kesiapan dari kita sebenarnya. Ada beberapa unsur tadi mengenai infrastruktur dan masyarakat dan kemudian pemerintah daerahnya. Padahal ini kekhawatirannya semua sebenarnya cuma satu sih. Jangan sampai kemudian promosi keran yang besar-besaran dibuka ini kemudian jadi malah kemudian akhirnya jadi satu senjata makan tuan gitu. Nah, gimana Anda menjawab hal yang tadi diutarakan? Saya sepakat bahwa di dalam kepariwisataan itu unsur masyarakat itu menjadi penting kan gitu. Karena dukungan masyarakat, katakanlah gini, satu destinasi kalau masyarakatnya tidak mendukung, gitu kan, itu kan susah juga. Oleh karena itu memang ada harus kesadaran kita bersama. Istilah kami itu sadar wisata. Jadi masyarakat Indonesia harus sadar wisata. Kita mengarah kepada konsep destinasi pariwisata. Nah, caranya gimana Pak meningkatkan sadar wisatanya? Contoh kita punya Sabta Pesona. Jadi satu destinasi wisata itu harus aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan ada kenangan. Nah, sepakat dengan itu Pak. Bagaimana upayanya dari Kementerian Kami punya program pemberdayaan masyarakat. Kami punya program pemberdayaan masyarakat yang isinya ada dua. Satu, peningkatan sadar wisata. Satu lagi adalah bagaimana kita mengembangkan potensi masyarakat pelaku usaha di destinasi wisata. Tingkatnya UMKM. Jadi ada dua target kami di pemerintah pusat yang kami ajak pemerintah provinsi untuk melakukan hal itu. Kemudian provinsi mengajak pemerintah kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama. Jadi berjenjang. Oleh karena itu sekali lagi pemberdayaan masyarakat yang kita maksud adalah bahwa bagaimana masyarakat kita secara keseluruhan memahami betul bahwa pariwisata ini adalah menguntungkan bagi masyarakat cukup bisa sekitar. Diandalkankah Pak peran dari pemerintah daerah tersebut? Mudah-mudahan. Kami juga sangat sering mengajak pemerintah daerah untuk turut serta membangun kepariwisataan ini. Betul apa yang disampaikan oleh adik kita, peran pemerintah daerah sangat penting karena mereka punya wilayah, punya perangkat, punya anggaran sendiri, sehingga kami sering mengatakan komitmen pemerintah daerah itu penting untuk membangun pariwisata. Sehingga dengan menganggap pentingnya itu mereka mengalokasikan sumber daya harusnya kan gitu. Komitmennya sejauh ini bagaimana? Ada beberapa kabupaten kota yang komitmennya luar biasa. Beberapa tuh sedikit atau banyak? Sekitar sedikit lah, baru sedikit. Baru sedikit. Karena begini, kalau kita telusuri dari sumber daya yang dialokasikan oleh APBD itu kita bisa menghitung beberapa kabupaten. Artinya memang mereka masih katakanlah kalau wilayahnya itu tambang lebih mementingkan tambang. Kalau mereka industri belum ke pariwisata. Nah, kami sekali lagi terus terang sangat mendukung kalau dan mendorong gitu ya, semua pemerintah daerah di Indonesia yang punya potensi pariwisata baik berbasis alam, berbasis budaya untuk sama-sama kita membangun pariwisataan. Nah, saya coba mau tanyakan, apakah gara-gara mendorong semua sehingga kemudian pemerintah khususnya atau Kementerian Pariwisata menjadi tidak cukup fokus, misalkan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang bisa menyusul Bali, bisa menyusul Batam, bisa menyusul Jakarta. Jadi gini, dengan keterbatasan kemudian disebar ke semua daerah malah nggak jalan. Ini bisa ditanya kepada para pelaku wisatawan. Wisatawan itu 1 juta wisatawan biasanya itu juga 1 juta selera kasarnya. Nah kan, jadi bisa pilihannya banyak. Semakin banyak pilihan di masyarakat kita, daya tarik yang bisa didatangi kunjungi, itu akan semakin bagus. Baik, coba kita tanyakan kepada mahasiswa. Mahasiswa silahkan, ada tanggapannya seperti apa? Ada yang mau bersuara di sini? Silahkan. Tidak ada, sebelah kanan ada yang mau bersuara mengenai hal ini, setuju atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, baru kita Pak dosennya. Menurut saya, memang masyarakat itu mendasar Tetapi di kalangan pejabat pun perlu ditambahkan, digalakkan sadar wisata. Jadi Anda melihat di tingkat pejabat pun tidak sadar wisata. Baik. Contohnya banyak kepala dinas pariwisata yang udah mau pensiun, dia akan jadi kepala dinas wisata dan pengetahuan wisata nol besar. Kesannya kayak buangan saja gitu ya. Pembuangan. Seperti itu. Juga gitu bisa jalan-jalan gitu. Kan sebenarnya kalau kita bicara wisata, nomor 1 itu hospitality. Nomor 1 kita bisa bilang destinasi bagus, tapi human resources adalah nomor 1. Orang yang punya sadar dan juga mungkin kultur yang mendukung. Ada aja orang yang kultur daerahnya emang jutek gitu. Terus mau maksain di tempat wisata itu gambar-gambar yang ada gitu kan. Nah, itu juga sama kayak tadi barusan Pak Jajang bilang, para
kepala daerah atau pemerintah daerah itu merupakan ujung tombak yang menjadi promosi utama dari pariwisata di daerah. Jangan pariwisata daerah mau ngembangin wisata lokal, misalnya lokasi diving aja enggak, malah perginya ke Paris gitu, melihat BTS gitu, gitu. Atau misalnya mau ngembangin wisata naik gunung, baru naik gunung minta dikipasin. Atau gitu. mungkin ke Amerika, mungkin sekali lagi tren ke Amerika ya. Baik. Memang pemerintahan wisata itu harus didukung penuh oleh kabupaten, kota, dan provinsi, ya kan? Lokasi ya Pak ya. Pemiliknya di sana. Destinasi wisata itu di bawah penguasaan kabupaten kota, apalagi otonomi daerah. Baik. Jadi itu ada isu nasional harus didukung rame-rame. Pertanyaannya sekarang kita sampai pada diskusi bahwa sebenarnya kita semua jadi ragu kesiapan dari destinasi itu sendiri untuk menerima keran yang begitu besar. Sekarang bagaimanapun kerannya Oktober sudah dibuka, begitu ya? Keran Oktober. Kita harus antisipasi seperti apa? Gitu ya, untuk menghadapi hal ini. Saya mau tanya dari imigrasi terlebih dahulu. Dari sisi keamanan, kita harus antisipasi seperti apa? Begitu dampak-dampak negatif yang sudah tadi terungkap dalam diskusi ini. Dari sisi imigrasi memang ini adalah suatu pekerjaan rutin. Ya, jadi artinya kita akan menyaring mereka. Kalau peraturan pakai dengan visa, dia akan menyaring sebelum masuk ke Indonesia melalui prosedur visa. Tetapi kalau sekarang kita mengatakan bebas visa, kita akan menyaringnya di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi, di bandar-bandar udara. Kemudian kalau dia sudah tinggal di Indonesia, kita mengadakan operasi-operasi melalui tim yang disebut dengan tim POA, pengawasan orang asing. Ini rutin, tidak ada masalah. Ini koordinasi dengan semua instansi jalan. Makanya kita dapat menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan yang dilakukan oleh orang-orang asing. Baik Pak Freeman, itu udah suatu hal yang rutin. Adakah sesuatu yang tidak rutin, sesuatu yang luar biasa? Karena ini kan buka kerannya lebih besar nih Pak. Ini yang saya katakan tadi, kita harus melakukan suatu tindakan intelijen di sini. Intelijen itu adalah untuk mempelajari suatu tren. Trennya yang melanggar ini siapa? Pelanggarannya sejenisnya apa? Nah, kalau ini kita sudah mempunyai tren itu, kita akan bisa mengambil suatu kebijakan yang sifatnya hanya untuk lokalisasi itu saja. Jadi tidak akan semuanya berdampak. Jadi kalau umpamanya suatu negara tertentu melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu, umumnya dilakukan oleh mereka, katakanlah sekarang cybercrime, kemudian ada penyalahgunaan untuk bekerja, izin tinggal untuk bekerja. Nah, ini kita akan lokalisasi, di situ saja masalahnya. Yang lain-lain jangan sampai kena. Upaya intelijen itu dilakukan sendiri oleh imigrasi atau kerjasama juga dengan Badan Intelijen Nasional atau mungkin kepolisian? Tentunya intelijen tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin bersendiri. Kita akan bekerja sama dengan ini kalau saya catat di sini ada catatan dari BIN dan juga kepolisian, ada pre-warning untuk 6 negara, Taiwan, Arab Saudi, Libya, Brazil, Kolombia, dan Mesir. Apakah ini juga negara-negara yang diberikan bebas visa, Pak? Sebelum ditandatangani sama Pak Presiden. Jadi kita belum tahu apakah mereka masuk dalam daftarnya kalau gitu. Itu. Masuk juga dalam daftarnya. Ya kita belum tahu. Nah, kita lagi bahas. Pre-warningnya apa untuk 6 negara ini, Pak? Taiwan, Arab Saudi, Libya, Brazil, Kolombia, dan Mesir. Mungkin Taiwan kita akan bicara tentang bahwa akhir-akhir ini kita menemukan mereka melakukan cybercrime di Indonesia. Kita akan mempelajari trennya apa, koordinasi dengan kepolisian. Negara-negara Mesir di Timur Tengah sekarang lagi bergolak, Yaman dan lain-lain. Kita kan meragukan apakah kalau kita buka bebas visa kepada negara itu akan datang ke Indonesia berbondong-bondong kemudian akan mencari suaka di Indonesia. Ini suatu keprihatinan juga. Mengapa kita harus sebenarnya melihat lebih jauh lagi negara-negara bagaimana dia di dalam negerinya, kemudian membuka untuk masuk ke Indonesia. Nah, Mas Teguh sebagai wakil rakyat, kira-kira ada masukan apa nih untuk kita supaya lebih mengawasi keran yang terbuka lebih besar? Yang pertama memang ketika kita sudah yang namanya berada di era global, interdependensi keterhubungan antar negara itu sedemikian terbukanya. Ya kita harus memberikan kepercayaan betul kepada teman-teman penegak hukum, teman-teman imigrasi untuk menjalankan itu secara proper gitu. Artinya jangan kemudian tidak ada satu hal luar biasa yang dilakukan begitu ya, karena ini kan juga halnya luar biasa gitu dibukanya dari pemberitaan, dari apa yang dilakukan kita harus apresiasi ya bahwa misalkan di beberapa kali ditangkap sekelompok orang melakukan tindakan ilegal dari warga tertentu, misalkan melakukan upaya penipuan cyber dan sebagainya. Menurut saya nggak apa-apa lanjutkan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun suasana aman di lokasi-lokasi destinasi wisata. Kemudian aman itu tadi disinggung bagaimana juga di sana bersih. Dan memang satu hal kita juga harus jujur pada diri kita bahwa pada umumnya masyarakat kita memang belum cukup siap untuk menjadi apa ya tadi
menjadi tuan rumah yang baik, namun pada saat yang sama juga percaya diri bahwa silakan, mari kita menjadi teman, tapi Anda akan nyaman di sini. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Iya, tantangan-tantangan itu bagaimana kita menjawab dan mengantisipasinya sesaat lagi di Kupas Ketujuh.